Padahal masih pagi banget, tapi anak ini udah disuruh bangun sama ibunya. Disuruh cepet-cepet mandi dan belajar. Bahkan pas lagi sikat gigi aja disuruh sambil baca buku. Lagi sarapan juga dia tetap ditanya-tanya soal pelajaran. Makannya disuruh buru-buru, soalnya mereka mau pergi ke tempat les. Nah pas belajar, anak ini ngantuk karena kurang tidur. Guru lesnya sampai jadi kesel. Dan ibunya juga jadi marah. Anak ini dibilang malu-maluin. Dia udah minta maaf karena nggak sengaja dia ngantuk banget. Tapi ibunya nggak peduli. Anak ini bahkan dikasih hukuman. Dia harus belajar 1000 lembar. Kalau belum selesai nggak boleh tidur. Sampai akhirnya dia berubah jadi anak robot guys, yang bisa belajar terus tanpa henti, sesuai sama keinginan ibunya. Pria ini jahat banget. Dia tangkep-tangkepin aja anjingnya ada di jalan. Dia bawa terus dia olah dong jadi masakan untuk dijual. Pria ini ngakunya dia jualan daging babi, padahal yang dia pakai daging anjing tadi. Gak cuma itu, dia juga bahkan pakai bahan-bahan sisa dari tempat sampah. Terus akhirnya ketahuan nih kalau pria ini nangkepin anjing-anjing di jalan, tapi tetap aja dia nggak mau ngaku. Dan setelah jualan, pria ini pergi ke tempat pembuangan sampah. Dia kumpulin nih masker-masker bekas buat dijual lagi. Tiba-tiba aja dia lihat ada putih-putih nih yang berdiri di belakangnya. Pas ditarik nggak ada apa-apa, itu cuma kain. Pria ini langsung kabur dong, tapi putih-putih itu udah ada di belakangnya lagi nih. Dan kali ini dia yang ditangkep. Cowok ini nemuin Putri Duyung, terus dibawa pulang. Dan dia janji bakal mencintai si Duyung ini. Putri Duyungnya terharu sampai ngeluarin air mata. Ternyata air matanya berubah jadi mutiara. Begitu tahu, si cowok malah jadi jahat dan serakah. Dia sampai maksa Putri Duyung ini nangis terus. Matanya dikasih bawang, biar bisa nangis dan ngasilin mutiara yang banyak. Terus dia juga nunjukin Duyung ini ke orang-orang supaya dapat uang. Di situ si Duyung dilemparin makanan, dilemparin sampah, seolah-olah dia ini hewan di kebun binatang. Setelahnya Putri Duyung ini bilang dia ngerasa nggak enak badan karena kolamnya kotor. Cowok jahat ini nggak peduli, dia malah tetap sibuk nyari mutiara. Dan karena si Duyung lagi sakit, air matanya malah jadi batu guys, bukan mutiara lagi. Cowok ini nggak terima, dia marah besar dan nyakitin si Putri Duyung. Tapi tiba-tiba aja cowok jahat ini kena azab guys, muncul sisik ikan di kulitnya. Dia juga ngerasa sesek, gak bisa nafas. Dan ternyata ini tuh kutukan si Putri Duyung yang mau balas dendam sama cowok jahat ini. Ada cowok jahat yang suka nipu nih. Pas makan di restoran, dia sengaja naruh baut di makanannya. Terus dia panggil si pemilik restoran. Dan cowok ini langsung acting marah-marah, seolah-olah dia nemuin itu di makanannya. Si pemilik restoran jadi minta maaf, dan makanan cowok itu digratisin. Cowok ini tetap minta uang ganti rugi lagi. Kalau enggak katanya bakal diviralin. Terpaksa si pemilik restorannya ngasih tuh. Di rumah lagi-lagi nih guys, cowok ini mesen makanan. Pas udah mau habis, dia taruh lagi baut tadi di makanannya. Di foto, terus cowok ini nipu lagi. Dia protes marah-marah tuh ke restorannya. Sampai uangnya akhirnya digantiin lagi. Cowok ini masih belum puas. Kali ini dia pura-pura ketabrak. Terus dia maksa-maksa minta uang ganti rugi lagi dong nih. Cowok ini puas setelah berhasil dapetin uang dengan nipu. Tapi pas lagi jalan, dia sibuk nelpon-nelpon kan. Sampai dia nggak sadar kalau di belakangnya ada mobil. Dan kali ini dia ketabrak beneran guys. Kena azab deh tuh. Wanita ini ngefans banget sama opa-opa Korea yang ganteng. Dia sampai nyuruh suaminya pakai topeng kayak gini, topeng wajah artis itu. Soalnya si istri bilang dia udah bosen sama wajah suaminya. Dia maunya liatin muka si artis Korea yang ganteng. Saking ngefansnya, dia juga nempelin poster artis itu nih di tembok. Udah gitu si istri dapat kabar katanya artis kesukaannya itu bakal ngadain konser. Dia langsung maksa-maksa minta uang ke keluarganya buat beli tiket konser yang mahal. Padahal ya mereka kan gak ada uang. Si istri gak mau tahu. Dia tetap aja maksa. Kalau gak dikasih dia bakal marah. Wanita ini bener-bener udah gak bisa dibilangin karena dia ngefans berat sama opa-opa Korea itu. Nah pas dia lagi asik mandangin posternya, dia kena azab nih. Tangan yang ada di poster itu tiba-tiba narik tangannya. Wanita ini ditarik masuk tuh guys, gak bisa keluar lagi nih. Dia terjebak di dalam poster itu untuk selamanya. Cowok ini ngeliat ada pengemis di jalan, tapi bukannya dikasih uang, dia malah ngelemparin sisa makanannya. Tiba-tiba aja potongan makanan itu berubah jadi uang. Jadi ternyata ini wadah ajaib guys, apapun bisa jadi uang, dan langsung direbut sama cowok itu. Terus dia pergi ke toko dan ngambilin barang, dimasukin ke wadah itu. Walau ketahuan sama si pemilik toko, tapi nggak ada bukti, soalnya barangnya berubah jadi uang kan. Sesampainya di rumah, cowok ini masukin makeup istrinya dan berubah jadi uang juga nih. Bahkan wadahnya juga berubah jadi semakin
semakin besar. Sekarang cowok ini masukin baju-baju istrinya dan pastinya berubah jadi uang lagi. Nah pas banget, istrinya ngeliat kalau suaminya megang banyak uang. Jahat banget nih, istrinya malah didorong masuk dan langsung keluar uangnya banyak dari wadah itu. Tapi pas cowok ini tertidur, keluar suara guys dari wadah itu, katanya butuh dikasih makan. Nah masalahnya cowok ini juga udah bingung mau masukin apa lagi. Sampai akhirnya kena azab nih, dia yang ketarik masuk ke wadah itu dan menghilang. Kakek dan nenek ini romantis banget. Walau udah tua, tapi mereka masih tetap suka ngedate dong, main capit boneka. Terus di tempat itu ada pasangan muda juga nih. Dan tiba-tiba aja cowoknya ngeluarin cincin untuk si cewek. Si nenek yang ngeliat jadi kepengen cincin juga. Dan si kakek sadar, terus dia pengen ngewujudin keinginannya si nenek. Tapi beberapa hari kemudian, belum sempat dikasih cincin, si nenek malah masuk rumah sakit. Kakek ini sedih banget, sampai akhirnya dia jatuh sakit juga. Dan di saat itu, dia minta supaya disatuin sama si nenek, orang yang dia cintai. Di situ mereka udah sama-sama terbaring lemah. Terus kakek ini ngeluarin cincin yang udah pengen dia kasih untuk si nenek. Langsung dipakein dan mereka juga berjanji akan terus bersama selamanya. Kakek dan nenek ini wujud cinta sejati guys, bahkan mereka menutup usia di waktu yang bersamaan. Ibu-ibu tetangga ini pamer karena anaknya udah sukses bisa beliin dia emas. Sementara ibu ini anaknya males, kerjaannya main game mulu. Terus cowok ini jadi kesel karena dia dibanding-bandingin sama anak tetangga itu. Dia bete dan pergi. Terus di jalan dia kepikiran, pengen deh punya ibu yang baik. Tiba-tiba aja si ibu muncul dan jadi baik banget. Dia disuruh pulang, disediain banyak makanan. Terus pas pergi aja dia dikasih banyak uang. Tapi sebenarnya ini tuh iblis yang nyamar dan mau nyerap energi cowok itu. Ibu yang aslinya tuh dikurung di lemari. Cowok ini dibaik-baikin terus, dikasih handphone baru. Sampai tiba-tiba cowok ini bilang dia pengen makan jeruk. Langsung dibawain tuh sama si ibu. Ternyata dia ngejebak. Dia udah tahu ada yang aneh. Ini bukan ibunya. Sebenarnya dia nggak suka jeruk. Dan ibunya yang asli tahu. Gak mungkin dia dibawain jeruk. Cowok ini mau ibu aslinya kembali. Dan akhirnya iblis itu menghilang. Terus dia cari ibunya. Dan kedengeran nih suara kaki si ibu yang kejebak di lemari. Ketemu guys, mereka kumpul lagi. Dan sekarang jadi ibu dan anak yang saling menyayangi. Anak cowok ini mau ngasih uang ke pengemis di jalan, tapi ibunya ngelarang. Si ibu nyuruh dia tutup mata aja. Kalau ada yang butuh bantuan gak usah ditolongin. Terus di supermarket, anak ini ngeliat ada seorang cowok yang lagi nyolong belanjaan. Lagi-lagi ibunya nyuruh dia diem aja. Dia disuruh tutup mata sama semua kejadian itu. Nah guys, pas malam-malam dia ngeliat cowok tadi lagi ngejahatin cewek nih. Tapi sesuai pesan ibunya, kali ini dia nutup mata. Dia harus pura-pura gak tahu apa-apa. Nah pas jalan lagi sama ibunya, anak ini jadi nutup matanya terus. Si ibu jadi kesel. Dan tiba-tiba aja si cowok jahat bawa kabur anak itu. Di situ ibunya langsung teriak minta tolong. Tapi ternyata semua orang nutup mata dan gak ada yang peduli sama kejadian itu. Kali ini gak ada yang mau nolongin si ibu. Sampai tiba-tiba kakek pengemis waktu itu muncul nih. Dia langsung nyelamatin anak itu karena inget dulu pernah dikasih sebuah koin. Nah makanya usahain selalu berbuat baik dan bantu orang-orang yang butuh pertolongan ya guys. Cewek ini nyatain cinta ke cowok yang dia taksir, tapi langsung ditolak, dikatain gak pantes karena dia gemuk. Bahkan suratnya langsung disobek-sobek dan dilempar ke wajahnya. Temen-temen kampusnya juga jahat banget nih. Cewek itu disandung sambil difoto-foto dan diketawain. Bahkan di dalam toilet, cewek ini dituangin sampah. Setelah ngedapetin perlakuan jahat itu, dia jadi pengen berubah guys. Dia olahraga terus dan butuh waktu lama sih, tapi dia berhasil ngubah penampilannya. Terus sekarang dia juga jadi kuat guys, udah gak bisa diremehin orang lagi. Dia share juga di internet kisahnya, foto-foto lamanya. Akhirnya banyak guys yang terinspirasi pengen jadi kuat kayak cewek ini juga. Di lampu merah, mobil-mobil pada marah. Soalnya ada kakek-kakek yang nyebrangnya lama. Cewek ini ngebantuin, dia jalan perlahan aja di sebelahnya si kakek. Setelah berhasil nyebrang, si kakek bilang makasih sama cewek baik ini. Nah beberapa hari kemudian, di jalan, si kakek ngeliat ada seekor anjing yang diseret paksa sama orang, mau dibawa. Kakek ini gak tega dong, anjingnya langsung dia tebus. Setelahnya anjing itu dibawa pulang, dikasih makan, dan sekarang kemana-mana mereka selalu bersama. Sampai tiba-tiba si kakek ngeliat selembaran. Ternyata anjing itu tuh dicari sama pemilik aslinya. Kakek yang baik ini langsung nelpon dan ngasih tahu kalau anjingnya ada sama dia. Ternyata pemilik aslinya tuh cewek baik waktu itu guys. Dan terpaksa si kakek harus rela pisah sama anjing ini. Terus di hari ulang tahunnya si kakek ngerasa kesepian nih karena keluarganya gak ada yang bisa nemenin. Tapi tiba-tiba aja cewek tadi dan anjingnya datang. Mereka temenin si kakek dan jadi gak sendirian lagi deh di hari ulang tahunnya.